صلى الله عليه وسلم الذي لا خير فيه وأتوب إليه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل المرسلين والمؤمنين والصحابة والسلام الملائكة المقربين الكرمين سيدنا سلطان الأنبياء شهد القدر الجليل والرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله سيدنا وشهيد معلمنا وسيدنا سيدنا محمد رسول الله المؤمنين ربنا رسول سيدنا الكتاب وألمنا وبيسره ونصرنا على هذه صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد الكون كله ظلمة. Ini hikmah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Al-qawnu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-qawna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif bi suhubil athar. Bermula alam semesta seluruhnya itu gelap. Bermula alam semesta seluruhnya itu gelap gulita dan hanya saja menerangi akan alam semesta itu oleh nampaknya Allah padanya. Maka barang siapa yang melihat alam semesta ini dan dia tidak memandang kepada Allah pada alam itu atau di sisi alam itu atau sebelum alam itu atau sesudah alam itu, maka sungguh luput akan dia adanya cahaya-cahaya dan terbimbing daripadanya matahari ma'rifat dengan makhluk yang diumpamakan seperti awan. Adapun penjelasan hikmah ini bermacam-macam. Para ulama terdahulu kita yang menerangkan lebih luas tentang pengertian daripada hikmah yang ke-14 ini. Yang dimaksud dengan al-kaun itu di atas adalah alam semesta. Selain daripada Allah itu disebut al-kaun atau alam semesta. Alam itu adalah sesuatu yang selain Allah. Ma ghairullah, selain daripada Allah itu adalah alam semesta atau al-kaun. Baik surga atau neraka atau dunia atau akhirat
atau langit atau manusia atau hewan, termasuk di dalamnya amal perbuatan kita, kebaikan atau kejahatan, semua itu termasuk di dalam alam sebutannya. Jadi semua makhluk selain daripada Allah itu alam, termasuk surga, neraka, dunia, akhirat, bumi, langit atau manusia atau hewan, binatang, termasuk di dalamnya amal perbuatan kita baik ataupun jahat, semuanya itu termasuk di dalam alam. Maka seluruh alam tadi itu hakikatnya gelap. Jadi seluruh alam tadi selain daripada Allah itu adalah gelap. Kalimat gelap ini pengertiannya itu merupakan istilah daripada berbagai macam bentuk. Jadi kata gelap, dunia itu gelap, itu merupakan istilah dari berbagai macam. Bisa gelap itu istilah daripada tiada. Di dunia ini bisa diartikan tiada, gelap. Suatu yang tidak ada itu bisa diistilahkan dengan kata gelap. Kalau ada orang tanya, kayak apa, sudah ada beritanya kan? Lalu dijawab, masih gelap lagi. Yang artinya belum ada berita. Kemudian gelap itu bisa juga sebagai istilah bagi kesesatan. Sesat bisa diistilahkan dengan gelap. Dan gelap itu bisa juga satu istilah daripada kejahatan. Biasanya kejahatan itu diistilahkan dengan sesuatu yang gelap. Jadi alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Nah, gelap itu bisa merupakan istilah tidak ada, bisa istilah sesat, bisa istilah jahat. Hanya saja menerangi akan alam semesta ini oleh nampaknya Tuhan pada alam itu. Kalimat terang itu adalah istilah daripada beberapa macam. Bisa suatu yang ada itu diistilahkan dengan terang. Kalau orang berkata, apakah sudah ada beritanya? Lalu dijawab, sudah ada titik terang. Nah, itu. Jadi terang itu bisa istilah untuk menyatakan ada. Nah, kalau kita pakai istilah ada itu, maka alam semesta itu tidak ada. Tetapi hanya saja alam itu ada oleh karena adanya Allah. Itu kalau kita pakai istilah gelap, itu tiada dan terang itu ada. Kalau gelap itu diartikan tiada, terang itu menjadi ada. Nah, terang itu bisa juga satu istilah daripada petunjuk. Kalau orang hidayah, petunjuk itu bisa disebut dengan cahaya atau terang, seperti cahaya iman, cahaya Islam. Makanya kan Rasulullah memberikan petunjuk dari zaman kegelapan. Berarti bisa diartikan gelap itu kesesatan dan kejahatan menuju zaman terang benderang, yaitu zaman Islamiyah. Nah, jadi istilah dunia itu, alam semesta itu, kaun itu, selain daripada Allah, termasuk surga, neraka, dunia, akhirat, binatang, langit, bumi, laut, perbuatan buruk, perbuatan jahat, itu namanya kaun.
kaun atau alam, atau bisa dijadikan namanya makhluk. Nah, itu semuanya gelap. Nah, kata gelap ini ulama menafsirkan ada yang artinya gelap itu tiada. Coba kalau kita renungi benar-benar bahwa alam semesta itu kalau diartikan tiada, memang hakikatnya tiada. Hakikatnya tiada. Tapi adanya alam ini ternyata adanya itu karena ada penampakan wujud daripada Allah. Maksudnya apa? Setiap kita memandang sesuatu alam semesta daripada selain Allah menjadi dalil. Dengan dalil itu kita mengetahui adanya Allah atau wujudnya Allah. Alam itu selain Allah. Al-kaun, alam, kainat, makhluk itu sama selain daripada Allah, termasuk dunia, akhirat, surga, neraka, langit, bumi. Nah, semuanya itu dalil aja. Apa itu dalil? Petunjuk. Menunjukkan apa? Menunjukkan wujud daripada adanya Allah. Jadi kita ini termasuk dalil aja sekalinya. Makanya orang-orang yang arif billah, orang-orang atau orang-orang ma'rifat itu memandang alam semesta ini tidak berhenti pada fakta alam yang kita lihat oleh mata saja. Akan tetapi pandangan mata batinnya tembus bahwasanya alam yang kita pandang ini dalil atau bukti tentang adanya Allah. Tentang adanya Allah. Kalau kita runut secara ilmiah, alam langit umpamanya, bumi, terus antara langit bumi termasuk manusia. Nah, kita ini alam juga. Nah, kita ini satu, adanya kita ini satu lah dikehendaki Allah. Satu tuh. Kalau kita belajar sifat 20, kita ini ada, nah, kita ini sudah mewakili alam semesta tadi supaya mudah kita mempelajarinya. Kita ini ada satu dikehendaki Allah. Ini sering kita sampaikan karena ini berhubungan, kitab ini berhubungan dengan sifat 20 kemarin. Kita ini termasuk alam, mewakili alam semesta tadi. Karena kita ini makhluk yang ada di antara bumi dan langit. Nah, adanya kita ini secara ilmiah dulu satu dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah, kita tiada. Lalu kenapa kalau dikehendaki Allah jadi ada? Karena Allah itu mampu. Bahasa sifat 20-nya adalah berisi sifat kodrat. Kalau kehendak tadi irodat namanya. Nah, irodat kan. Jadi kita ada ini satu diirodati Allah, dikehendaki Allah. Kenapa dikehendaki Allah itu bisa ada, bisa terjadi? Karena Allah mampu untuk mengadakan kita. Nah, mampu itu bahasa sifat 20-nya kodrat. Nah, kenapa Allah kodrat? Karena Allah punya sifat ilmu. Apa artinya ilmu? Mengetahui. Ada cara-caranya, itu Allah yang tahu. Sifatnya Allah ilmu. Nah, tiga sudah. Satu, alam semesta itu adanya dikehendaki Allah. Udah tadi contohkan alam semesta itu kita manusia. Adanya dikehendaki Allah.
Lalu dikehendaki Allah itu lalu ada. Kenapa bisa ada? Karena Allah mampu atau kodrat tadi mampu menciptakan kita. Kenapa mampu menciptakan kita? Karena Allah punya sifat ilmu. Kita ini mohon maaf, kita kadang-kadang punya kehendak, kepingin ini, kepingin itu kehendak. Makanya sifat-sifat dari manusia itu adalah gambaran sifat-sifat Allah. Nah, kehendak Allah kita ini sering punya kehendak juga bangun rumah kono, ya. Itu kehendak Allah. Tapi pertanyaannya kalau kita yang berkehendak itu mampu kan ada, kodrat kan ada. Nah, ternyata ada. Akhirnya ya macam-macam terjadinya. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang rumah gadang, ada rumah halus. Nah itu kenapa? Karena yang berkehendak Allah. Kalau kita berkehendak itu jadinya macam-macam, tidak bisa sama semua. Nah, lalu kenapa Allah itu bisa menjadikan nomor 2 kodrat? Kenapa kodrat itu mampu? Karena berilmu. Jadi iroda, kodrat, ilmu. Nah kalau zat Allah itu bersifat iroda, bersifat kodrat, bersifat ilmu, berarti zat Allah itu hidup. Nah hidup itu bahasa tauhidnya hayat caranya. Tambah 1 berarti iroda, kodrat, ilmu, hayat. Kalau hayat berarti orangnya itu ada. Ada itu namanya wujud. Berarti alam ini tadi menunjukkan wujudnya Allah, menunjukkan adanya Allah. Nah di situ ternyata kalau alam semesta ini gelap bisa terang karena di situ ada nampaknya Allah. Kalau kita runtut dari ilmunya seperti itu, alam dikehendaki Allah, karena Allah itu berkehendak, lalu Allah dengan sifat kodratnya mampu mewujudkan kehendaknya tadi. Nah kodrat itu disempurnakan dengan ilmunya Allah. Kalau orangnya punya kehendak, kalau orangnya punya kekuasaan, kemampuan, kalau orangnya itu berilmu, berarti orangnya hidup. Nah kalau hidup, berarti orangnya ada. Nah dari situ aja sudah tampak alam ini sebetulnya tiada. Adanya alam ini karena kenampakan wujud daripada Allah. Maka orang yang ada bilang memandang alam semesta ini minimal orang yang mengenal Allah memandang alam semesta ini minimal ingat Allah. Kalau kita tidak bisa memandang, ingat Allah. Melihat bangunan begitu megah indah, Masya Allah, sesuatu dikehendaki Allah dengan kehendak Allah. Dengan kehendak yang dikagumkan itu Allah, karena Allah yang menciptakan otak pada diri manusia ini. Dengan asbab itulah terjadinya bangunan yang megah ini, dikehendaki oleh Allah. Jadi orang kita awam ini memandang selain daripada Allah, minimal ingat kepada Allah. Minimal jangan berhenti di pandangan mata zahir saja. Lalu yang dipuji-puji manusianya, lalu bersyukurnya kepada manusianya, lalu berharapnya kepada manusianya, itu terbimbing dengannya. Hati kita terbimbing dengan makhluk karena tidak tembus pandangannya kepada yang menciptakan makhluk. Nah di situ tuh, makanya orang belajar tauhid itu selamanya wujud orang belajar tauhid. Karena itu tiada yang berbuat, hanya Allah. Tiada yang menciptakan, hanya Allah. Tiada yang punya kehendak yang bisa terjadi, hanya kehendaknya Allah. Biar berdoa.
Memang Allah makanya udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Itu janji Allah. Lalu kita berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan dapat rezeki banyak. Apakah karena doa kita tadi terus kita mendapat rezeki banyak? Apakah karena doa kita tadi? Pada hakikatnya tidak. Doa itu tidak bisa intervensi Allah. Doa itu tidak bisa memaksa Allah. Loh, kenapa? Terus buktinya kita minta di sini nggak mujarab, di sini nggak mujarab. Begitu pindah kepada Habib ini mujarab, itu terdahulu oleh kehendak Allah, terdahulu oleh takdirnya Allah. Nah itu. Jadi Allah, seandainya Allah itu bisa diintervensi dengan doa, maka setiap doa bisa mengalahkan kehendak Allah. Maka orang rata-rata kepingin banyak duit, tapi buktinya apakah Allah bisa dikalahkan dengan doa lalu orang berduit semua? Ada. Buktinya banyak orang yang tidak berduit. Nah itu. Orang anaknya sugih semua, sehat semua, panjang umur semua, disenangi orang, dihormati orang, bahagia terus, ada mau sakit, ada mau susah, itu nafsu. Tapi yang nyata yang terjadi, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang larat, ada yang kaya, ya kan? Nah, itu berarti apa? Menunjukkan apa? Irodatnya Allah, kodratnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, wujudnya Allah. Itu makanya alam semesta itu gelap. Kalau gelap itu diartikan tiada, maka adanya itu adalah karena Allah. Jadi orang belajar ilmu tauhid itu dilihat wujud saja. Artinya kita ini sekarang dalilnya. Dalil itu artinya ada petunjuk tentang untuk melihat wujud Allah. Nah, jadi biar jangan membayangkan wujud Allah itu wujudnya bertumpuk kenal ada. Itu musyrik memang gitu. Itu mengartikan bahwa wujudnya Allah itu adalah wujud itu artinya ada. Nah kita ini dikatakan tidak ada namanya. Buktinya kita ada secara zahirnya. Makanya kita ini tidak ada, dunia ini tidak ada. Tapi buktinya ada. Adanya kita bukan wujud kita. Adanya kita ini dalil menunjukkan adanya atau wujudnya Allah. Itu kita. Kalau kita tidak bisa memahami, mohon maaf, bingung umpamanya, ini wujud kita, ini wujud Allah. Sampai jangan teruskan pikiran itu, jangan. Nanti ada waktunya sendiri. Asalkan hukum syariat yang jalankan terus. Ini jangan ditinggalkan syariat itu sebaik-baiknya yang jalankan. Yang fardu dijaga betul-betul. Jangan sampai hilang yang fardu. Yang sunnah itu dipelihara. Terus istiqomah itu, nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan kepahaman. Karena bila ini miring sedikitnya, selip sedikit, dia orang bekapiran wujud, bisa takdir memahami masalah. Dia orang kita itu kan berarti waktu bekapirannya itu tuh. Nah kita ada lain semuanya Tuhan. Nah itu takdir itu sudah itu menurut paham karangan Datuk Pelampaian itu ada kitabnya itu. Jadi paham-paham mujasimah itu paham memahami bahwa Allah itu berjisim, bertangan, berkaki. Kan orang-orang sahabat-sahabat Salafi Wahabi kan itu Allah punya tangan, cuma kanan semua. Coba lihat di YouTube. Allah itu punya tangan, cuma tangan Allah itu kanan semua. Jelas itu dikatakan. Nah itu menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampir sudah mengatakan seperti itu. Nah, kita tidak boleh memahami Allah seperti mujasimah, artinya berjisim, berjasad, tidak boleh itu. Tidak boleh, berarti itu sama dengan makhluk. Sedangkan Allah punya sifat apa? Mukhalafatul lil hawadis.
tidak sama dengan makhluk. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tangan itu adalah diartikan kita mengartikan apa? Kekuasaan Allah. Sekarang jatuh di tangan siapa? Itu artinya jatuh pada kekuasaan siapa? Itu artinya seperti itu. Maka kita kembali lagi dong. Al-qawlu kulluhu dhulmatun. Kaul, alam selain daripada Allah, kaul katanya atau alam atau kainat atau makhluk itu semua gelap. Kalau gelap itu diartikan tiada, maka bentuk yang ada ini karena adanya Allah. Berarti selain daripada Allah itu cuma dalil petunjuk untuk menjelaskan wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara orang pian pamnya lewat. Nah, dihina orang pamnya dihina. Orang gila namanya. Sebutnya itu orang gila. Orang yang menyebutnya itu orang yang berpandangan marifat itu sudah menjadi dalil adanya Allah. Ada idenya Allah, buktinya itu ada suara. Berarti yang ada. Apa hubungannya suara dengan Allah? Suara itu timbul karena dikehendaki Allah. Orang itu mustahil akan menghina kita tanpa dikehendaki Allah. Pasti tujuannya menguji kita dan macam-macam. Tapi yang pasti orang menghina, orang gila lewat. Orang yang diolok-olok sebagai orang gila ini kalau dia kenal Allah, maka dia tidak akan marah. Kenapa? Itu orang yang berkata gila itu tanda adanya Allah. Lewat mana? Coba kita kaji lagi. Satu, orang yang mengolok-olok itu, satu dikehendaki Allah. Itu wajib kita. Kalau tidak dikehendaki Allah, mustahil orang itu bisa berbicara dan menghina kita. Dikehendaki Allah. Karena Allah menghendaki, maka Allah mampu menerbitkan suara itu. Allah karena bersifat qudrat. Kenapa mampu? Allah bersifat ilmu. Nah, kalau orangnya qudrat dan ilmu berarti orangnya hidup. Hidup itu hayat. Kalau hayat berarti orangnya ada. Coba sampai lihat kawan grup umpamanya. Sekali berdapat. Alhamdulillah. Masya Allah panjang umur ini kawan kita yang di samping itu masih ada lah. Masih hidup lah. Hidup cuman berarti ada orangnya. Dia ada. Itu seperti itu. Nah, jadi orang kadang-kadang gila dia. Sampai orang seperti itu namanya. Orang yang disebut itu berpahala kalau dia memandang bahwa itu adalah menunjukkan adanya Allah. Seandainya nih, kita mau bicara sama Tuhan, ya Allah, ini ada piannya. Cuman pian ada membela ulun, orang itu menghina ulun. Pian kata membela ulun. Pian diam aja. Ujar Tuhan, ikam hendaklah kubalasakan orang yang menghina tadi, kucekik mati, saat ini juga matinya. Tapi kamu tidak dihisab oleh Allah. Tapi kalau kamu sabar bahwa kata-kata itu menunjukkan adanya aku, lalu kamu sabar, maka pahalamu nanti surga tanpa dihisab. Menjawab ada gambaran surga tanpa dihisab. Kenapa? Karena menghina tadi menunjukkan keyakinan dia ada ayatnya. Itu buktinya dia berbicara tadi. Buktinya itu dikehendaki dia. Itu yang kita belajar mudah memahami seperti itu. Jadi kesimpulannya alam semesta ini gelap itu bisa diartikan tiada. Itu yang pertama. Berarti ada, begitu adanya cuma menjadi dalil petunjuk adanya Allah. Terus kalau gelap itu diartikan sesat, maka seluruh di alam semesta ini amal-amal kita semuanya sesat kecuali dengan petunjuk Allah. Tapi yang lebih mantap memang di alam semesta ini diartikan adalah gelap itu tiada. Maka adanya menunjukkan adanya Allah. Itu jadi disuruh mempraktekkan setiap saat kayak itu, apapun yang terjadi. Karena segala sesuatu itu ya alam semesta ini. Melihat orang
gila, melihat orang maksiat, melihat orang kecelakaan, semua di situ menunjukkan adanya Allah. Cara menuntutnya itu dikehendaki dengan kodratnya Allah, dengan ilmunya Allah. Berarti orang yang punya kehendak, punya ilmu, punya kodrat, berarti orangnya hayat. Hayat artinya hidup, hidup artinya hidup, berarti orangnya ada. Ada itu adalah wujud. Ini ilmu tauhid itu hanya wujud. Bini bangga ini dia ada Tuhan, dia ada Tuhan, ada tutup ini bangga itu satunya. Jadi kehendaki Allah. Nah itu tuh dia tuh harus kayak itu. Pun sudah hafal kayak itu terus nyanyi, sudah menjadi keyakinan santai. Ada apa kata orang kata saja. Itu semua menjadi dalil adanya Allah. Kira-kira ini bisa dipahami lagi. Mungkin ada paham, jangan terlalu dipikirkan. Ya, wujud kita, wujud Tuhan kayak mana? Hati-hati, jangan. Biar tidak paham, sudah tinggal di situ aja. Berarti yakin Tuhan itu ada dan alam semesta ini menjadi dalil adanya Allah itu aja sudah. Kan waktunya sudah isa, sudah itu aja pasti dibahas. Sudah tutup lagi ya.